Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dito Christian Latendengan akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan di bab 6 yang berjudul Negara Hukum dan Penegakan Hukum. Poin pertama, konsep dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum terjemah dari Rechtsstaat dan Rule of Law. Artinya, kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Hukum harus tertulis dan pasti, disepakati lewat proses legislasi, mengikat semua warga negara. Tujuan hukum, keadilan, kepastian, kemanfaatan. Konstitusinya, dasar hukum tertinggi, yaitu negara berdasarkan konstitusionalisme. Hukum tak boleh menjadi formalitas untuk pembenaran kekuasaan. Negara hukum atau sistem hukum menyatukan rakyat dan negara di bawah aturan yang disepakati. Yang kedua, negara hukum formal dan material. Negara hukum formal atau klasik. Pemerintah pasif hanya melaksanakan undang-undang. Negara penjaga malam. Tidak campur tangan urusan ekonomi dan sosial. Negara hukum material. Pemerintah aktif bangun kesejahteraan rakyat. Diberi keleluasan untuk buat mengusulkan undang-undang. Yang kedua, delegasi aturan turunan. Yang ketiga, menafsirkan aturan. Fokus tanggung jawab sosial, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, peradilan administrasi. Menurut AVDC, yaitu rule of law, supremasi hukum, persamaan di depan hukum, hak-hak dijamin undang-undang atau putusan pengadilan. Konferensi Bangkok 1965, Rule of Law dinamis, perlindungan konstitusional, kehakiman bebas dan imparsial, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, pemilu bebas, pendidikan kewarganegaraan. Menurut Franz Magnus Suseno, lembaga negara taat undang-undang, undang-undang dasar jaminan HAM, pemerintah bertindak berdasar hukum, masyarakat bisa menggugat negara ke pengadilan, kehakiman bebas dan adil. Menurut Mustafa Kamal, perlindungan HAM, peradilan independen, legalitas hukum, atau tindakan harus berdasarkan hukum. Poin KB, negara hukum Indonesia. Yang pertama, landasan yuridis negara hukum Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Awalnya tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dimasukkan ke dalam pasal substantif atau penguatan makna normatif. Indonesia menganut paham kontinental dan menyerap unsur rule of law. Ciri negara hukum Indonesia. Yang pertama, perlindungan HAM. Yang kedua, peradilan independen. Ketiga, legalitas hukum. Pasal-pasal yang mendukung. Yang pertama, pasal 24, yaitu kekuasaan kehakiman. Pasal 27 ayat 1, persamaan di depan hukum. Pasal 28D ayat 1-2, kepastian hukum, perlakuan adil dan hak bekerja. Pasal 33 dan 34, Indonesia sebagai negara hukum material atau welfare state. Negara aktif menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang kedua, perwujudan negara hukum di Indonesia. Diwujudkan dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Hukum disusun secara hierarkis atau legal order. Yang pertama, UUD NRI 1945. Dua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau Perpu. Keempat, PP. Yang kelima, Perpres. Keenam, Perda Provinsi. Ketujuh, Perda Kabupaten atau Kota. Kedelapan, Perdes jika relevan. Sistem hukum bersifat bertingkat atau piramidal, tidak saling bertentangan. Sumber utamanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Prinsip negara hukum Indonesia. Pertama, norma hukum bersumber dari Pancasila, Rechtsstaat. Sistem konstitusional
demokrasi dan kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan, kekuasaan kehakiman independen, jaminan HAM. Yang ketiga, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Demokrasi atau negara hukum. Demokrasi butuh hukum agar kebebasan tidak liar. Negara hukum belum tentu demokratis. Demokratis konstitusional melahirkan negara hukum formal dan material. Ciri-ciri negara demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Kedua, pemerintah dikontrol rakyat. Ketiga, pemilu bebas. Empat, prinsip mayoritas. Lima, jaminan hak demokratis. Pancasila sebagai dasar. Pancasila sebagai cita hukum. Membangun integrasi bangsa, demokrasi dan demokrasi, keadilan sosial, dan toleransi beragama berkeadaban. Bagian C. Penegakan hukum. Pengertiannya, usaha menjadikan hukum nyata dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Yang kedua, tiga tujuan hukum. Yang pertama, kepastian hukum, yaitu aturan tegas mencegah wewenang. Yang kedua, kemanfaatan, yaitu hukum memberi manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, keadilan, yaitu putusan sesuai hak dan proporsional. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang. Ketiga, cakupan penegakan hukum. Subjek hukum yaitu luas, semua warga negara. Sempit, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK. Objek hukum luas, nilai keadilan formal dan sosial. Sempit, aturan tertulis. Penegakan hukum dan keadilan adalah dua sisi semata uang. D. Aparatur penegakan hukum di Indonesia. Pengertiannya, aparatur penegak hukum, yaitu institusi atau aparat. Termaksud komponen struktur hukum. Tujuannya menegakkan hukum agar hidup di masyarakat. Yang kedua, institusi penegak hukum. Poin A-nya, Badan Peradilan Kekuasaan Yudikatif. Poin B-nya, lembaga penegak hukum lain. Poin C-nya, lembaga pendukung penegak hukum. Yang ketiga, aparat penegak hukum. Yang pertama, hakim di MA, MK, dan pengadilan. Polisi, penyidikan dan keamanan. Jaksa, penuntutan, penyidik KPK. Advokat, tugas lain, misalnya imigrasi atau bea cukai. Diberi wewenang undang-undang untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, mengadili, dan membela. Kesimpulannya, aparatur penegak hukum atau institusi aparat, bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh substansi dan budaya hukum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.